2. Hal aneh. Part 1. Mari kita mulai dengan suatu hal yang aneh. Maba adalah sebuah kota kecil yang terletak di persimpangan provinsi Jiangsu dan Anhui serta termasuk dalam prefektur Huai'an. Di wilayah perbatasan Maba, ada sebuah tempat bernama Ma'an. Sebelum berdirinya Tiongkok baru, hal yang aneh terjadi di sini. Kota Maba terletak di Kabupaten Dongyang selama pemerintahan Qin Shi Huang. Sejumlah besar makam dinasti Qin dan Han terletak di sana. Sejak zaman kuno, perampok makam muncul di sini satu demi satu sehingga penduduk setempat sangat akrab dengan penjagaan terhadap mereka. Saat itu, Ma'an memiliki seorang tiran lokal bernama Ma Pingchuan yang sangat terkenal di daerah itu dan menguasai bisnis opium mentah lokal. Keluarga Ma telah mengakar di tempat itu selama beberapa generasi dan makam leluhur mereka sangat mewah. Saat itu, terjadi perang terus-menerus. Jadi, Ma Pingchuan merekrut semua pembelot dan membagikan senjata kepada mereka. Ma'an kemudian menjadi tempat berkumpulnya orang-orang bersenjata kuat ini. Di belakang desa Ma'an, terdapat gundukan pemakaman tempat makam leluhur keluarga Ma. Untuk mencegah perampokan makam, banyak orang ditugaskan untuk menjaganya. Tahun itu, hal yang aneh terjadi dengan gundukan pemakaman ini. Dalam semalam, ratusan hektar tanaman di belakang desa, semuanya layu dan mati dengan gundukan pemakaman sebagai pusat gempa. Peristiwa ini menyebabkan kepanikan besar di daerah setempat. Ma Pingchuan pun berpikir bahwa ada yang salah dengan feng shui makam leluhurnya. Dia bahkan mengundang beberapa master feng shui paling terkenal di daerah setempat dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan penyebabnya. Ma Pingchuan sangat proaktif dan segera mengeluarkan banyak uang, menemukan tempat yang memiliki feng shui yang baik, dan memerintahkan makam leluhur untuk dipindahkan. Untuk sementara, ladang di belakang desa dipenuhi oleh suara petasan, seolah-olah sedang terjadi perang. Keluarga Ma pindah lebih dulu, kemudian keluarga lain pergi mencari master feng shui untuk menangani berbagai hal. Gundukan pemakaman dibuka dan suara petasan terdengar bergema di seluruh desa. Saat keluarga itu mulai menggali, beberapa barisan tentara menembakkan senjata mereka ke langit sesuai tindakan pamer Ma Pingchuan. Orang-orang keluarga Ma membuka makam tua kakek buyut mereka, tetapi setelah menggali lebih dari 10 meter, mereka tidak dapat mencapai peti mati. Peti mati di makam leluhur telah hilang. Ma Pingchuan sangat marah dan memerintahkan semua makam leluhur keluarga Ma untuk digali hari itu. Di bawah debu, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah menyembah makam itu selama ratusan tahun, tetapi tidak ada peti mati yang ditemukan. Ma Pingchuan sangat marah sehingga dia segera menembak beberapa tentara yang menjaga makam dan memerintahkan untuk menggali semua gundukan pemakaman dengan tujuan untuk melihat apakah peti mati itu masih ada. Dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Benarkah beberapa perampok makam menggunakan makam leluhurnya sebagai mesin ATM? Apakah itu gerakan ilegal atau penggelapan sepanjang tahun? Setelah penyelidikan menyeluruh, Ma Pingchuan menemukan bahwa semua makam leluhur dengan peti mati yang hilang terpusat di ladang tempat tanaman mati. Masalah ini praktis menjadi titik sakit Ma Pingchuan. Master Feng Shui setempat mengetahui bahwa sekali hal semacam ini terjadi, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jadi, dia melarikan diri. Namun, ada banyak master feng shui dari tempat lain yang menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk mengambil risiko. Selama sebulan, mereka bolak-balik sampai Ma Pingchuan menjadi kesal dan geram karena ditipu. Akibatnya, dia memerintahkan agar pintu ditutup untuk semua tamu dan menghajar semua master feng shui yang dia lihat akan datang.
Pada hari ketiga setelah menolak untuk menemui pengunjung, Ma Pingchuan sedang berlatih tai chi di halaman ketika dia tiba-tiba melihat seorang anak duduk di atap rumahnya. Anak itu memiliki wajah tanpa ekspresi dan meringkuk di sudut atap. Dia mengenakan changshan biru dan tampak seperti seorang remaja. Anak itu menatap Ma Pingchuan tanpa berbicara. Ma Pingchuan terkejut dan segera memanggil penjaga. Dia mengira itu adalah roh rubah atau sesuatu yang tidak murni. Baru-baru ini, Ma Pingchuan menjadi sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Alasan dia mengira seperti ini adalah karena rumahnya dijaga ketat. Jangankan hama kecil di waktu biasa, bahkan kucing liar pun tidak bisa masuk. Jadi, bagaimana anak seperti itu bisa masuk ke halaman dalam? Dan berapa banyak penjaga yang dia makan? Anak yang terlihat seperti remaja ini pastilah iblis. Namun, saat melihat anak itu sendiri, Ma Pingchuan menemukan bahwa anak itu benar-benar orang yang hidup. Anak itu tidak hanya bernapas, tetapi juga benar-benar berjongkok di atap. Bocah bau, bagaimana kau bisa masuk? Ma Pingchuan menyukai anak-anak sejak usia dini. Setelah melihat anak itu dengan jelas, dia menjadi penasaran. Ma Pingchuan menghentikan penjaga yang ingin naik dan menangkap anak itu, melihat ke atas, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak itu. Anak itu tidak berbicara, tetapi menuju ke arah tertentu. Ma Pingchuan tidak menyadari bahwa tempat yang ditunjuk oleh anak itu mengacu pada arah makam leluhurnya. Apa kau tahu ini rumah siapa? Beraninya kau masuk. Semakin Ma Pingchuan memandangi anak itu, semakin dia merasa bahwa anak itu bersih. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku tahu di mana peti matimu berada, kata anak itu. Ma Pingchuan mengerutkan kening. Dia sangat lelah mendengar topik ini, tapi saat melihat anak itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya mengenai yang sedang terjadi. Jika seorang master feng shui mengatakan hal seperti itu tidak lebih dari menipu dirinya untuk mendapatkan uangnya. Namun, saat remaja ini mengatakannya, itu membuat orang merasa takut. Sebagai kekuatan yang kuat di wilayah ini, Ma Pingchuan tentu saja tidak terintimidasi oleh pemandangan seperti itu. Kemudian berteriak, "Nah, siapa yang mengajarimu ini? Orang-orang tua itu telah melakukan trik hambar ini untuk menipu dan mendapatkan uangku. Dan kau, bocah nakal, kau berani bermain-main dengan mulutmu?" Anak itu sama sekali tidak takut padanya dan berkata dengan lemah, "Aku sudah sukses dan dapat mengambil uang berapapun yang aku inginkan. Aku hanya datang untuk memberitahumu bahwa aku mengetahui di mana peti mati dan makam leluhurmu berada." Ma Pingchuan memikirkan hal yang sama. Sejak anak itu sampai di halaman dalam, ruang akun ada di satu sisi dan anak itu hanya perlu turun untuk mengambil uang. Jika anak itu bisa datang ke sini, dia pasti akan keluar tanpa diketahui. Pengalaman Ma Pingchuan menunjukkan kepadanya bahwa anak itu tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, Ma Pingchuan mengendalikan amarahnya dan bertanya, "Kau bilang, kemana perginya peti mati dari makam leluhur keluargaku?" Anak itu menjawab, "Aku yakin kau tidak akan percaya saat aku mengatakannya. Kau sebaiknya ikut denganku ke gundukan pemakaman." Ma Pingchuan melirik para penjaga, kemudian ke anak itu. Anak itu memandangnya dengan acuh tak acuh sehingga dia merasa bahwa itu adalah provokasi yang memalukan. Ini bukanlah pertukaran yang setara. Ma Pingchuan percaya bahwa anak ini memandangnya seperti itu karena dia merasa bahwa Ma Pingchuan sama sekali tidak pantas untuk ditakuti. Ditambah dengan penjaga yang berdiri di samping, Ma Pingchuan memperkirakan bahwa dia akan menjadi orang pertama yang mengetahui masalah apapun dalam jarak 10 mil dan 8 perkampungan ini. Apa yang dia takutkan? Adakah yang akan berkomplot melawannya di gundukan pemakaman? Dia telah melihat angin kencang dan ombak besar, jadi jika ada yang ingin berkomplot melawannya, adalah hal yang tepat untuk membiarkan tentaranya berlatih. Akan sedikit memalukan untuk dilihat oleh penjaga jika dia ketakutan di sini.
Ma Pingchuan berkata kepada anak itu, "Baiklah, kalau begitu sudah selesai. Turun ke sini. Bisakah kau menunggang kuda?" Anak itu tidak berbicara, tetapi berbalik dari atap rumah bertingkah seperti musang. Bahkan setelah mendarat, dia tidak berbicara dan hanya mengangguk. Ma Pingchuan mengumpulkan sekelompok penjaga, menunggang kuda, dan membawa anak itu sampai ke gundukan pemakaman. Di tengah jalan, anak itu menunjuk ke area kuning di dekatnya dan berkata kepada Ma Pingchuan, "Lihat, ladang ini sudah mati. Bahkan orang buta pun melihatnya," kata Ma Pingchuan. "Nak, sebaiknya kau tidak menipuku atau aku akan menembakmu di tempat. Cepat katakan, di mana peti matinya?" "Lihatlah, seperti apa area yang layu ini?" anak itu bertanya. Ma Pingchuan memandangi ladang layu di sekitarnya, tapi dia benar-benar tidak memahami yang dibicarakan anak itu. Namun, tanah tempat mereka berdiri tidak cukup tinggi untuk dilihat dengan jelas. Jadi, Ma Pingchuan melirik seorang penjaga. Penjaga pergi ke pohon besar di dekatnya, memanjat ke atas, melihat sekeliling, dan berteriak, "Tuan, ini terlihat seperti kalajengking." Ma Pingchuan mengerutkan kening saat memikirkan pilihan kata penjaga itu. Terlepas dari citranya, Ma Pingchuan dengan cepat bergegas ke pohon dan memanjat dengan gigi terkatuk. Saat mencapai puncak pohon dan melihat ke bawah, dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Benar saja, garis besar bidang layu ini seperti kalajengking raksasa dengan banyak gigi dan cakar. "Apa yang terjadi?" Ma Pingchuan berteriak pada anak itu.